Today, I want us to see the woman that really touched the heart of God. Kali ini saya ingin berbicara tentang seorang wanita yang menyentuh hati Tuhan. She is a worshiper. Dia adalah seorang penyembah. Even when people condemn her that she is a sinner, Bahkan ketika orang-orang mengatakan bahwa dia adalah seorang pendosa. yet she was a notable woman in the Bible history. Tapi di sejarah Alkitab, beliau adalah wanita yang sangat penting. The people that call themselves righteous people Orang-orang yang mengatakan bahwa mereka adalah orang benar could not do what she did. tidak dapat melakukan apa yang perempuan ini lakukan. God gave her an understanding. Tuhan memberikan perempuan ini sebuah pengertian. God gave her a revelation Tuhan memberikan perempuan ini sebuah kewahyuan of how to worship. dengan tentang cara memuji, menyembah. Truly speaking, Bicara secara jujur, we are created to worship the Lord. kita tuh diciptakan untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan. That is the primary reason why God created us. Itulah tujuan utama dari kenapa Tuhan menciptakan manusia. The Bible said the 24 elders worship Him in heaven. Di Alkitab dikatakan 24 tua-tua menyembah Yesus di surga. The angels also worship Him in the heaven. Malaikat-malaikat juga menyembah di dalam surga. But we worship Him on earth. Tapi kita sebagai penyembah-penyembah yang ada di dunia. That's why God created man. Itulah sebabnya manusia diciptakan oleh Tuhan. So if we do not worship God, Jadi jika kita tidak menyembah Tuhan, we are failing in God's primary plan. artinya kita sudah gagal di dalam rencana awalnya Tuhan. Every worshiper Setiap penyembah can touch the heart of God. bisa menyentuh hati Tuhan. Every worshiper Setiap penyembah can win God's favor easily. bisa mendapat perkenanan dari Tuhan secara mudah. Every worshiper Setiap penyembah can receive an answer from God easily. bisa mendapat jawaban dari Tuhan secara mudah. That somebody who is not a worshiper. Dan lebih mudah daripada orang-orang bukan penyembah. Most people think why we go to church Banyak orang berpikir ketika kita pergi ke gereja is because we have a need. itu karena kita ada kebutuhan. If you go to church Jika Anda pergi ke gereja only because you have a need, karena butuh sesuatu, Anda hanya butuh sesuatu, then you are not a worshiper. itu artinya Anda bukanlah seorang penyembah. God is looking for true worshippers. Tuhan itu mencari penyembah-penyembah yang sejati. God wants people that can touch His heart Tuhan itu ingin orang-orang yang bisa menyentuh hatinya by what they can do to Him. dengan apa yang orang-orang tersebut bisa lakukan untuk Tuhan. It doesn't take money to worship. Tidak perlu uang untuk menyembah Tuhan. It doesn't take a big car to worship God. Tidak perlu mobil mewah untuk menyembah Tuhan. It takes a heart Hanya butuh hati. that is dedicated to God. Hati yang berdedikasi kepada Tuhan. So our heart is where the whole thing lies. Jadi di dalam hati kita itu adalah dasar dari semua hal. Some people talk about God with their lips, Banyak orang yang berkata tentang Tuhan melalui mulutnya, but their heart is far from God. tapi hatinya jauh dari Tuhan. So when we come to God, Di saat kita datang kepada Tuhan, God sees our hearts. Tuhan melihat hati kita. God knows us individually. Tuhan mengenal kita masing-masing. When you say, I love you, God knows whether you love me. Saat kita berkata, aku cinta engkau Tuhan, Tuhan akan tahu apakah engkau benar-benar cinta atau tidak. Because true love must come from the heart. Karena cinta yang sejati itu datangnya dari hati. So for us to worship God, Jadi bagi kita untuk menyembah Tuhan, we must truly love Him. kita harus benar-benar mencintainya secara tulus. We are not serving God because of material things. Kita tidak menyembah Tuhan, kita tidak melayani Tuhan karena hal-hal material. We are serving God because He's God. Kita menyembah Tuhan karena Dialah Tuhan. And because He's God, Dan karena Dia Tuhan, we have to worship Him. kita harus menyembah Dia. So when you worship God, Jadi saat Anda menyembah Tuhan, He knows what to do for you. Dia tahu apa yang harus Dia lakukan pada Anda. Can I let me give you an example? Saya beri contoh ya. If you have a neighbor of yours Jika ada tetangga Anda and he always comes to greet you dan and appreciate you,
Dan dan tetangga Anda tersebut itu selalu menyapa Anda, lalu selalu bilang selamat pagi. Or let me say, your neighbor has a son or a child Dan tetangga Anda ini mempunyai seorang anak that's always coming to, mommy, welcome. yang selalu menyambut, I love you, mommy. halo tante, aku sayang sama tante. Gitu. It's not your son anyway. Itu bukan anak Anda, But the neighbor's son loves you so much. tapi anak tetangga itu sangat mengasihi Anda. Anytime you are coming back, he will come and welcome you. Mommy, welcome. Carry your things. Saat Anda balik ke rumah, mereka bahkan berkata selamat datang, terus bawain tas Anda. He keeps on doing that thing to you. Lalu anak tetangga itu selalu melakukan itu setiap hari. You will be forced to love that. Anda akan terpaksa untuk mengasihi anak tetangga tersebut. You can even love him like you love your own children. Bahkan bisa Anda menyayangi anak tetangga seperti anak sendiri. That is what it takes to worship God. Itulah yang dibutuhkan untuk memuji menyembah Tuhan. When we are always having time for God, Saat kita punya waktu untuk Tuhan, God will always have time for us. Tuhan pasti punya waktu untuk kita. Why it looks as though we are praying and crying? Mungkin kelihatannya kita berdoa dan menangis, Because we have not developed a sense of worship towards God. tapi sebetulnya kita tuh tidak mempunyai kemauan untuk memuji menyembah Tuhan. When people love you so much, Saat seorang benar-benar mengasihi Anda, because of the respect to show to them, karena rasa hormat yang Anda tunjukkan pada mereka, one thing will be this. And one thing they will do is anything you ask, they will be willing to give to you. kalau jadi orang tersebut bisa saja melakukan apa yang Anda minta, apapun itu. That is what it means for you to love somebody. Itulah artinya Anda mengasihi seorang lain. When we love people, Saat Anda mengasihi seorang, we don't let them cry asking for something from us. Anda tidak perlu, mereka tidak perlu nangis-nangis meminta sesuatu kepada kita. We will always show them kindness. Kita pasti selalu menunjukkan kepada mereka kebaikan. I want to show us the life of a woman that touched the heart of Jesus. Saya mau menunjukkan kisah hidup tentang seorang wanita yang menyentuh hati Tuhan Yesus. I'll read from the book of Luke, chapter 7. Bukan Lukas pasal 7. I teach what I teach today Saya mengajari apa yang saya ajarkan hari ini because God has asked me to raise worshipers, karena Tuhan ingin saya itu membangkitkan penyembah-penyembah to give people an understanding of how to worship God, untuk memberikan pengertian bagaimana cara menyembah Tuhan, to give people an understanding how to pray and get an answer. dan untuk membuat orang dalam pengertian cara yang benar untuk berdoa dan biar mendapat doa itu mendapat jawaban. When I traveled to Bali, Saat saya pergi ke Bali, they were calling me, ada orang nelfon saya, say, pray. doain saya. I'm not. Saya tertawa. Say, the God that has been leading me in all the provinces Jadi saya berkata, Tuhan yang telah membawa saya ke semua provinsi-provinsi ini is also the God that led me to Bali. adalah Allah yang sama yang membawa saya ke Bali. So if God saw me through in other provinces, Jadi jika Tuhan bawa saya ke provinsi yang lain, He will also see me through in Bali. uh, Bali, He also helped me to go through the work in Bali berarti Tuhan juga membantu saya melakukan kerjaan di Bali. because Karena I know one thing for sure, saya tahu satu hal pasti, that God sent me. bahwa Tuhan itu mengirim saya. I used to tell you, I said, if you are doing something, did God send you? Kalau saya pernah bertanya, kalau Anda melakukan sesuatu, apakah Tuhan yang menyuruh Anda melakukan itu? The way people receive me everywhere I go shows me that God is with me. Dimanapun orang menerima saya, kemanapun saya pergi, itu mereka menyambut saya dan itu menunjukkan bahwa Tuhan itu yang mengirim saya kepada mereka. This last 2 weeks I traveled to Sumatra. 2 minggu lalu saya pergi ke Sumatera. A very popular general in Sumatra, military general, Seorang jenderal militer di Sumatera. he said, I give you my name, answer my name. Jadi dia berkata, saya berikan kamu marga saya. He came to Cairo and said, from today Pastor Joseph is Joseph Ginting. Jadi dia berkata, mulai hari ini di Karo, dia berkata,
Nah, Pastor Joseph itu adalah Pastor Joseph Ginting. He sebagai is anggota now Pastor my Ginting. son. Dia berkata bahwa Pastor Joseph adalah His anak name sendiri. is Joseph Ginting. Namanya Joseph Ginting. Hallelujah. Haleluya. You know, he's God. Itu kerjaan Tuhan. Let us try and touch the heart of God. Mari kita mencoba untuk menyentuh hati Tuhan. When we touch the heart of God, Saat kita menyentuh hati Tuhan, things will be easy for us. hal-hal akan menjadi mudah untuk kita. God will fight our battles. Tuhan akan berperang bagi kita. Doors will open for us. Pintu-pintu akan terbuka bagi kita. Answers will come without much stress. Jawaban akan kita dapati tanpa perlu stres. Now, I want you to read Luke chapter 7. Lukas pasal 7, Start from verse 36. mulai dari ayat 36. It's a long reading anyway, but see how you can do it. Just read. Oke. When you read, I will now start. Oke. Read through. Biar saya baca Lukas 7 ayat 36 sampai 50. Okay. Yes, You sir. start from verse 37. 37. Ayat yang ke-37. Di kota. Sorry, 36 for better understanding. Oke. Baik. Mulai dari ayat yang ke-36. Judul perikopnya, Yesus diurapi oleh perempuan berdosa. Seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu, lalu duduk makan. Di kota itu, ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah guli-guli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis, ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, jika ia ini nabi, tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamahnya ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa. Lalu Yesus berkata kepadanya, Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu. Saud Simon, katakanlah guru. Ada dua orang yang berhutang pada seorang pelepas uang. Yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang akan lebih mengasihi dia? Jawab Simon, aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya. Kata Yesus kepadanya, betul pendapatmu itu. Dan sambil berpaling pada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, engkau lihat perempuan ini? Aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi dia membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tapi sejak aku masuk, ia tiada henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Lalu dia berkata kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni. Dan mereka yang duduk makan bersama dia berpikir dalam hati mereka, siapakah ia ini sehingga ia dapat mengampuni dosa? Tapi Yesus berkata pada perempuan itu, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat. Demikian Tuhan. Hallelujah. Haleluya. Now, this is a woman, Jadi ini adalah kisah seorang wanita, a very notable prostitute. seorang wanita pelacur yang terkenal. Everybody knows her. Semua orang sudah tahu tentang dia. She's not a good lady. Jadi beliau ini bukan seorang wanita baik-baik. They knew her for a dirty business. Dia tahu mereka tahu bahwa perempuan ini itu pekerjaannya kotor. But the Bible said one day, Tapi Alkitab berkata suatu hari Jesus went to the house of the Pharisee, Tuhan pergi ke rumah orang Farisi and this woman followed Jesus. dan wanita ini mengikuti Yesus. When she got there, Saat ia tiba di situ, the Bible said Alkitab berkata she sat at the feet of Jesus dia duduk di kaki Yesus and was weeping with her tears dan menangis and wet the feet of Jesus with her tears. dan membasahi kaki Tuhan Yesus dengan air matanya. And when she had finished, Dan saat ia selesai, she used her hair ia menggunakan rambutnya to wipe the tears. untuk mengelap air mata tersebut. And Jesus was still there, Yesus masih ada di sana and people were looking at Jesus. dan orang-orang melihat Yesus. If you know this woman,
Kalau kamu tahu wanita ini, how dirty she is, wanita ini wanita kotor, you wouldn't have even allowed her to touch your feet. pasti dia tidak akan memberikan kakinya kepada dipegang-pegang oleh perempuan itu. Oh, you just sat like that and she was doing what she was doing. Tapi Yesus tetap membiarkan wanita itu melakukan apa itu. And when she had finished, Dan waktu wanita itu selesai, I was like, she brought a box of alabaster. ya, perempuan itu membawa minyak nafas. Alabaster is one of the most expensive ointment, perfume. Jadi minyak nafas itu adalah salah satu minyak wangi paling mahal di seluruh dunia ini. And she broke the alabaster Dan ia memecahkan buli-buli walau itu and poured it at the feet of Jesus. dan menuangkan minyak itu pada kaki Yesus. And Jesus said to them, Dan Yesus berkata pada mereka, this is a woman that understands what it means to worship. ini adalah seorang wanita yang mengerti apa artinya menyembah. She did not say, forgive me my sins. Wanita itu tidak berkata, ampuni kesalahan saya. But Jesus knew Tapi Yesus tahu that she had an understanding that she needed salvation. bahwa Yesus tahu bahwa wanita itu mengerti bahwa ia itu membutuhkan keselamatan. And Judas said, Dan Yudas berkata, this oil is too costly. minyak ini tuh mahal. To have been sold and used to take care of the poor. Seharusnya Waste it. Seharusnya dijual dan dibagi-bagikan ke orang miskin. Buat apa pemborosan ini? Say it was a waste. Dia berkata, buat apa pemborosan ini? Do you know sometimes when you worship God, some people say you are making noise. Mungkin ada orang yang saat Anda menyembah, ada orang berkata, buat apa berisik-berisik? They call you all manner of names. Say all manner of things. When you worship God, your neighbor will call you all names, and Mungkin saudara teman tetangga Anda ketika Anda menyembah, mereka malah menghina Anda, malah ngata-ngatain Anda. when you love God, they will say every time going to church, every time in church. Ya, mereka mungkin berkata, tiap hari ke gereja. Buat apa? Why would you waste this expensive oil? Jesus. Murid si Yudas berkata, buat apa pemborosan minyak ini? What she did with the heart of worship, they say is a waste. Apa yang wanita ini lakukan dengan hati yang penuh penyembahan itu dikatakan oleh Yudas pemborosan. There is nothing you do for God that is a waste. Tapi tidak ada yang kita lakukan untuk Tuhan itu yang adalah sebuah pemborosan. Everything you do in the name of the Lord, you will receive a reward. Apapun yang Anda lakukan dalam nama Tuhan, Anda pasti menerima hadiah imbalan. Even if you think it's a waste, it's going to bring reward and blessing to you. Bahkan jika Anda berpikir bahwa ini adalah pemborosan, itu akan membawa hadiah pada Anda. Judas said, this oil is too costly to be wasted. Yudas berkata, minyak ini terlalu mahal untuk diboroskan, buang-buang. When you love God, Saat Anda mencintai Tuhan, you can give God your best. Anda pasti dapat memberikan yang terbaik untuk Tuhan. When you love God, Saat Anda mengasihi Tuhan, you give God the best of your worship. Anda memberikan penyembahan yang terbaik. The woman did not sing song, Wanita itu tidak menyanyi, did not sing a worship song, tidak menyanyi lagu pujian penyembahan, but her oil was her worship. tapi penyembahan ia adalah minyak nafas. And Jesus said, Yesus hatinya tersentuh. somebody has touched. Ada wanita ini telah menyentuh hati. Said to Peter, Dan berkata pada Petrus, I have been to your house, aku udah ke rumahmu. but you don't give me anything. Dia berkata pada Simon, aku udah ke rumahmu tapi engkau tidak melayani aku. Look at this prostitute. Tapi lihat wanita pelacur ini. The people are talking against her. Orang-orang banyak yang melawan dia. She understand what it means to worship. Tapi wanita pelacur ini itu mengerti cara menyembah Tuhan. Say her sins are forgiven today. Tuhan berkata, dosamu telah diampuni. Why she's able to pour this oil is because she knew what she had done and the sins are forgiven. Mengapa wanita tersebut bisa mau untuk memboroskan minyak itu? Karena wanita tersebut sadar apa yang telah ia lakukan dan ia mau agar dosa-dosanya itu bisa diampuni. If you think God is loving you because you are going to church, you will not serve God well. Jika Anda berpikir bahwa Tuhan mengasihi Anda karena Anda pergi ke gereja tiap hari, maka Anda tidak bisa melayani Tuhan dengan baik. If
you think God loves you because you used to pray for a long time in the night, you will not understand the Lord. Jika Anda berpikir bahwa Tuhan sayang saya karena saya doa yang lama, itu artinya Anda tuh belum bisa mengerti betapa kasihnya Tuhan itu. She sees herself as a sinner Tuhan melihat kita sebagai seorang that pendosa needs God's mercy. yang membutuhkan kasih setia Tuhan, And she came with a heart of worship. dan wanita tersebut datang dengan hati yang menyembah. I know I am a sinner. Wanita tersebut berkata, saya tahu bahwa saya itu adalah seorang pendosa. If I can worship Him, Jika forgive my sins. saya bisa menyembah Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus akan mengampuni saya. In the other gospel in Matthew, Di kitab Matius, Jesus said, Yesus berkata, what she has done shall be remembered in all generations. apapun yang semua hal yang dilakukan oleh wanita tersebut, That is how we are dapat talking about her today. itu akan diingat oleh angkatan-angkatan yang akan datang. Itu sebabnya kita Till my coming, these things she did will remember. sampai kedatangan Yesus yang kedua, hal yang dilakukan oleh wanita tersebut akan Do diingat. you know Apakah Anda tahu that oil she poured on the feet of Jesus, minyak yang ia tuang di kaki Tuhan Yesus, the oil for the day of his burial? itu adalah minyak untuk mempersiapkan penguburan Tuhan Yesus. Because Karena when Jesus died, it was on a Friday breaking Saturday Sabbath. karena pas Yesus mati, itu adalah hari Jumat yang besokannya itu adalah hari Sabat. So they hurriedly buried him. They didn't do it the way they used to do it in the Jewish tradition. Jadi mereka itu tidak melakukannya secara cepat karena mereka buru-buru. So that was why the early morning Mary and the three other Marys ran to the tomb where Jesus was buried. Jadi karena oleh sebab itu pada hari Minggunya Maryam itu datang ke To oil his body very well. untuk mengurapi tubuh Yesus. Because they said, oh, our master did not receive the normal way the body of the dead should be treated. Karena Maria itu berpikir bahwa kemarin itu belum selesai diurapin, jadi hari Minggu aja baru kita urapi Tuhan Yesus. So that Sunday early morning they carried a bottle of oil, ran to the tomb to oil the body of Jesus. Jadi waktu hari Minggu itu beberapa Maria itu pergi ke kubur Yesus untuk mengurapi Yesus. Before they got there, Jesus had risen. Tapi sebelum mereka tiba di sana, Yesus telah bangkit. So that oil that day was the oil for his burial. Jadi minyak yang diberikan oleh wanita pelacur ini adalah minyak untuk persiapan kuburan Yesus. So Jesus saw that this woman had put oil on me because the day I would die, nobody would do it. Yesus sudah mengetahui bahwa wanita ini tuh yang mengurapi saya itu sudah akan itu mempersiapkan untuk kematian saya, karena pada hari saya akan mati tidak ada yang akan mengurapi saya. So we have to touch the heart. Jadi kita harus menyentuh hati Tuhan. Try and touch God's heart. Cobalah kita untuk menyentuh hati Tuhan. When you touch God's heart, Saat Anda menyentuh hati Tuhan, God will use you in a way you never believe. Tuhan akan memakai Anda dengan cara yang Anda tidak akan Will percaya. you show God how you love Him? Apakah Anda akan menunjukkan When you show God how much you love Him, saat Anda menunjukkan bahwa Anda sangat mengasihi Tuhan, your life will not be small. hidup Anda tidak akan menjadi kecil. Your life will not be small. Hidup Anda tidak akan menjadi kecil-kecil biasa aja. Today, Hari ini God has taught me that greatness comes from Him. Tuhan telah mengajar saya bahwa kebesaran Comes from Him. Kebesaran datang dari Tuhan saja. It's not by our labor. Bukan karena pekerjaan kita, It's not by our smartness. We are smart. We are bukan karena intelligent. kepintaran kita. If you touch God's heart, Jika Anda menyentuh hati Tuhan, God will bless you without looking back. Tuhan akan memberkati Anda tanpa lihat masa lalu Anda. But if your mother touched God's heart, Jika ibumu menyentuh hati Tuhan, everything that comes out of her womb will be blessed. semua yang keluar dari rahimnya akan That's how God berkati. blesses a generation. Itu Tuhan yang memberkati keturunan demi keturunan. When one person touches God's heart, everybody in his line will get blessed. Saat seorang menyentuh hati Tuhan, maka semua keturunannya akan diberkati. Now let me tell you, Biar saya beritahu,
When I look at myself, Jika saya melihat diri saya sendiri, I'm not an eloquent speaker. saya bukan orang yang mudah berbicara. I'm not too anointed. Saya tidak terlalu diurapi, But I ask myself one question. tapi saya bertanya-tanya satu hal. I have been to places that I didn't know how I get there. Saya sudah ke tempat-tempat yang menurut saya itu tidak mungkin saya bisa ke sana. So sometimes I sit down and I say, God, Dan saat saya duduk dan saya berkata, Tuhan, this is you, it's not me. yang ini itu hanya karena Engkau, bukan karena saya. The people I've met since I came to this country, Orang-orang yang setelah saya temui sejak saya datang ke sini, they are people, when you see them, you respect them. mereka adalah orang-orang yang sangat-sangat dihormati. I line up. I've met people that command respect in this country. I've met them. Saya sudah bertemu dengan orang-orang yang sangat terhormat di negara ini. I ask myself, I say, what did I really do to meet these people? Jadi bertanya, emangnya saya tuh sudah melakukan apa biar saya bisa ketemu orang-orang ini? I remember those days when we were teenagers. Saya ingat waktu saya masih remaja, Going from place to place, preaching the gospel. saya pergi ke tempat lain, Preaching the gospel with all joy. menginjil dengan sukacita, Preaching the gospel. menginjil. There was no hope for anything, but we were happy preaching the gospel. Kita nggak Sing, dance, berhasil, make noise, and celebrate. But today, tapi hari ini I'm no more preaching in the local community. saya tidak hanya berkhotbah di komunitas-komunitas kecil. I'm not preaching on an international platform. Saya sudah berkhotbah di platform-platform internasional. This morning, Pastor Joel Israel called me. Pagi hari ini Pastor Joey menelpon saya. Said the Lord said I should tell you. Dia berkata, Tuhan bilang ke saya harus kasih tahu. You will go to nations of the world. Pastor Joseph akan pergi ke bangsa-bangsa di seluruh dunia. You will go to nations of the world. Pastor Joseph akan pergi ke Say not just bangsa-bangsa. Indonesia. You will go to several many nations. Bukan hanya di Indonesia tapi negara-negara di dunia. I lie not. Saya tidak bohong. Say, Pastor Joseph, you are greater than me. Pastor Joey berkata, Pastor Joseph, Anda itu akan lebih besar daripada saya. Your calling is bigger than my calling. Panggilanmu itu lebih besar daripada panggilan saya. Say, God will bless you. Dia berkata, Tuhan akan berkati. God will take you to so many nations. Tuhan akan membawa Anda ke banyak bangsa. That's why today, Itu mengapa hari ini, last month, a pastor met me in this here. bulan In a lalu hotel. ada pendeta bertemu dengan saya di hotel. Say, I want you to come and pastor in my church. Saya berkata saya mau engkau menggembalakan gereja saya. Told me how much you will pay me monthly. Tahu nggak apa yang dia bayar kepada So saya? I'm going to give you a car. Dia akan diberikan, Pastor Joseph akan memberikan I have an apartment for you in Kelapa Garden. ada apartemen di Kelapa Gading. And said so many things. Dia menawarkan banyak hal. I laughed. Saya tertawa. Do you know that since that day till now, Dan Anda tahu sejak hari itu sampai sekarang we have not seen ourselves kita belum bertemu lagi because karena I obey God. saya menurut pada Tuhan. God said, I did not call you to be a pastor. Tuhan berkata, saya itu nggak manggil Anda untuk menjadi pendeta. I call you with an apostolic calling. Saya manggil Anda, saya manggil Pastor Joseph untuk melakukan pemulihan. I will take you to so many places. Saya akan bawa engkau ke banyak tempat-tempat. So, you see, the small thing we are doing. Jadi hal Those kecil days in the yang village, going from place to place. di desa-desa, pergi ke satu desa ke desa yang lain. I'm telling you, my local community, I evangelize my local community. Saya menginjil di komunitas lokal saya. Sometimes we organize crusades. Kadang-kadang kita mengadakan KKR. With wood, we just arrange wood and organize crusade. People will come. Cuma pakai kayu saja dan orang-orang bahkan People will be laughing at us. orang-orang akan ketawain kita. But we still preach the gospel. Buat apa mereka mengabarkan Injil? See, wow, the people have courage. Imagine with ordinary stick, we just build a platform and we preach the gospel. Nah, kalian akan luar biasa menginjil seperti ini hanya pakai kayu-kayu saja. But today, Tapi hari ini people are not arranging for me. orang-orang yang mengatur saya untuk KKR. People are arranging platform for me. Before I go, they've done everything. Sekarang orang-orang mengatur untuk saya dan sebelum saya sampai semuanya sudah siap menjadi. What am I saying? Apa yang saya katakan? Whatever you do today, Apa yang Anda lakukan hari ini? you do on a greater level tomorrow. Anda akan lakukan dalam level yang makin besar God esok hari. Tuhan is a rewarder.
adalah Tuhan memberi hadiah. He rewards every worshiper. Tuhan memberi hadiah pada semua penyembah. He told them, he said, what this woman did today, Alkitab berkata, apa yang dilakukan oleh wanita ini heaven will not forget it. tidak akan dilupakan. He has touched the heart of God. Karena wanita itu telah menyentuh hati Tuhan. So, Jadi, I encourage you, saya mendorong kalian, don't look at people and what they say. tidak perlu kita lihat orang dan dengarkan I perkataan. want to listen to what people are saying. Jika Anda hanya mendengarkan perkataan orang lain, You will not serve God. Anda tidak akan melayani Tuhan secara baik. It got to a point my mother was not happy with me. Bahkan ibu saya itu tidak senang dengan kerjaan saya. Every time you are walking, preaching every time. Tiap hari No rest. khotbah. You don't think about your future. You don't think about your future. Every time you are preaching, you don't think about your future. Ibu saya berkata, saya tidak pernah memikirkan tentang masa depan. You don't think about your future. Tidak pernah mikirin masa Church. depan. Church. Gereja Is aja. it church that you eat? Will you eat church? Mau makan dari gereja emangnya? Today, Hari ini I'm the one taking care of my mother. saya yang menjaga hidup ibu saya. She was asking me, will you eat church? Will you eat church? Go and look for something and do. Dulu dia berkata, kamu makan dari gereja, kamu makan dari gereja emangnya? Sekarang, Today, tapi hari ini I take care of her. saya yang menjaga ibu saya. God has proved to her Tuhan telah membuktikan padanya what your son was doing apa yang dilakukan oleh anakmu is a great work to me. adalah pekerjaan yang besar untuk Tuhan. What am I saying? Apa yang saya katakan? Anything you want to do for God, Apapun yang Anda lakukan untuk Tuhan, do with all your heart. lakukanlah dengan segenap hatimu. Don't look at anybody. Tidak perlu melihat orang lain. When the woman sat at the feet of Jesus, they were talking an evil against her. Saat wanita tersebut itu membasahi kaki Yesus, Prostitute. Look at bad girl. orang-orang di sekitar berkata, ih racun, ini wanita gak bener ini. They were twisting their mouth and their eyes and Mereka memandang dengan but she cara was tidak enak. focused. Tapi wanita tersebut itu sangat terfokus. Don't open your ear to listen to what people say. Tidak perlu membuka telinga untuk mendengar perkataan orang lain. People always talk about your weakness, Orang-orang pasti berkata-kata tentang kelemahan Anda. your past mistake of yesterday. That's what they will talk about. Kesalahan ada di masa lalu. Mereka pasti selalu mengungkit-ungkit itu. But don't bother about them. Tapi tidak usah peduli dengan mereka. When you fix your life for the now with Jesus, Saat Anda membenahi hidup Anda dengan Yesus, move on. pergi, maju, move on. The past is gone. Masa lalu sudah hilang. That same day, Hari yang sama, our story changed. hidupnya berubah. Any day we have an encounter of worship, Saat kita tiap hari kita melakukan penyembahan, everything about us will change. semua hal tentang hidup kita akan diubah. Everything will change. Semuanya akan berubah. Let me tell you, Biar saya beritahu, there's nobody that serves God out of his small in life. tidak ada orang yang melayani Tuhan yang akan tetap kecil. Nobody serves God with all his heart. Tidak ada orang yang That will melayani be Tuhan dengan small segenap in hatinya life. yang akan tetap menjadi kecil seumur hidup. Nobody. Tidak ada. There's nobody that serves God with all his heart. Tidak ada orang yang melayani Tuhan dengan segenap God hatinya will raise you. yang tidak diangkat oleh Tuhan. Dia pasti diangkat. I keep telling you, Saya tetap beritahu Anda ya, what you are doing, do it well. apa yang Anda lakukanlah dengan baik. Do it well. Lakukanlah dengan baik. I told you, I said, you will go to nations. Saya beritahu bahwa Anda akan pergi ke bangsa-bangsa. There's nothing I say God does not honor. Tidak ada hal yang saya katakan yang Tuhan tidak kabulkan. Because the gifts of a man Karena karunia dari seorang makes way for him. itu membuka jalan bagi orang. I tell people, Saya beritahu orang-orang, I don't ask people, I want to preach in your church. saya tidak minta-minta, oh saya mau khotbah dong di gereja Anda. I've told us this story every time. Saya selalu beritahu hal ini. When I came here, Saat saya datang sini, 2 weeks, 2 minggu, 2 weeks, selama 2 minggu, I didn't preach. saya tidak berkhotbah. They said, do you have message on the YouTube? I said, no. Orang bertanya, Anda punya channel YouTube nggak? Saya nggak punya. Instagram? I said, no. Instagram nggak punya. Saya nggak ada. Then you cannot preach in Indonesia. Oh berarti itu artinya Anda nggak bisa khotbah di Indonesia. I was praying my prayers. I was praying. Saya hanya berdoa saja. But today, Tapi hari ini, I'm even telling them, I don't want to preach today. Cut my schedule. Cut it. saya berkata, udah saya nggak khotbah di hari ini, potong jadwal saya. I'm Hari ini. telling you, when I came here, I said, no, you can't preach in my country. No, you can't preach in my country. Orang-orang pas saya datang sini, orang berkata, oh nggak mungkin
pastor bisa khotbah di sini. But today, Tapi hari ini I'm preaching in provinces. saya khotbah di provinsi-provinsi. Because God Karena Tuhan will always reward you akan memberi Anda when hadiah you are faithful. saat Anda setia. Today, Hari ini I challenge your hearts. saya menantang Give hati your Anda. best to God. Berikanlah yang terbaik pada Tuhan. Give your best. Berikanlah yang terbaik. When you give Him your best, Saat Anda memberikan yang you will terbaik, become the best God will make in life. Anda akan menjadi yang terbaik yang Tuhan You buat. will never see shame. Anda tidak akan dipermalukan. You will never be small. Anda tidak akan kecil. Let me tell you, Saya beritahu, anywhere I go, God tells me you have touched my heart. dimanapun saya pergi, Tuhan berkata pada saya, engkau telah menyentuh I'm hatiku. telling you, Saya beritahu, this you have touched my heart. engkau telah menyentuh hatiku. I said, God, what did I do to touch your heart? Tapi saya bertanya, Tuhan, emang saya ngapain He sih? said, you have touched my heart. Tuhan berkata, engkau telah menyentuh hatiku. I will bless you. Aku akan berkatimu. I will raise you. Aku akan mengangkatmu. You will not be small. Engkau tidak akan kecil selama ini. Everywhere I go. Dimanapun saya pergi, God kept telling me, Pastor Joseph, Tuhan berkata pada I saya, will raise you. aku akan mengangkatmu. Let me tell you, Dan saya beritahu, when we touch the heart of God, saat kita menyentuh hati Tuhan, God knows what to do. Tuhan tahu apa yang harus dia lakukan. Our life will not remain low. Hidup kita tidak akan rendah. Whatever we are willing to do today, Apapun yang kita akan lakukan hari ini, let's do it well. biarlah lakukan itu secara baik. When you see me wake up in the night to pray, Saat Anda melihat saya berdoa malam hari, it's because of the passion I have for the sick. itu karena saya mempunyai hati untuk orang-orang sakit. The passion I have for the sick. Hati untuk orang-orang sakit. I said, God, how can I be sleeping? Saya berkata, Tuhan, bagaimana saya bisa tidur? When I go to church, people are sick all over. Saat saya, padahal di gereja itu banyak orang yang sakit. He makes me to cut my sleep. Itu membuat saya memotong waktu tidur. I say it every day. Saya berkata tiap hari. I don't sleep like anybody sleeps. Saya tidak tidur secara normal. There's no night I sleep more than 3 hours. Tidak ada. No nights. Saya tidak pernah tidur lebih dari 3 jam. There's no night I sleep. If you check my sleep, I don't sleep more than 3 every night. Setiap malam saya tidak tidur lebih dari 3 jam. Not because I need money, Bukan karena saya butuh uang, but when I say God, tapi saya berkata, Tuhan, just use me. pakailah saya. Those people that used to cry when I go to church, Orang-orang yang menangis ketika saya pergi, use me to stop their tears. gunakanlah saya untuk menghentikan air mata. That is my prayer. Itulah doa saya. And that prayer will take me 4 hours, 5 hours. Dan doa itu membuat saya membutuhkan waktu. Not just praying for car, praying for this, praying for money, praying for my family in Nigeria. dapat berkat, bukan berdoa dapat uang. Say, God, use me. Saya berkata, Tuhan, pakailah saya. Use me. People are sick. God, use me. Orang-orang lagi sedang sakit, Use pakailah me saya. to bring healing to the sick. Pakailah saya untuk membawa kesembuhan bagi orang sakit. What we are after, is it what God is after? Apakah yang kita kejar itu sama dengan apa yang Tuhan kejar? You want to buy a big car, Oh, saya mau beli mobil mewah, big house, rumah mewah, live a big life. agar saya dapat kaya. Let me tell you, Biar saya beritahu, it's God that makes one big. Tuhan yang mampu membuat orang jadi besar. Greatness comes from Kebesaran itu datang dari Tuhan. greatness. Kebesaran datangnya dari Tuhan. Imagine a military general was carrying my bag. Bayangkan seorang jenderal militer bawain tas saya. I said, "Sir, don't do it." He said, "No, Saya berkata, nggak usah Pak. Tapi dia military general jenderal militer carry my bag. bawain tas Say, saya. leave it. Saya berkata, nggak usah Pak. Because God will honor you when you honor Him. Karena Tuhan menghormati Anda jika Anda menghormati Tuhan. So I'm here to encourage our heart. Jadi saya di sini untuk mendorong hati kita. Just give God the best, Berilah Tuhan yang terbaik. the best of worship. Pujian penyembahan terbaik. Let's make God see how much we love Him. Biarlah Tuhan melihat bagaimana kita mengasihi. By God's grace today, Dengan anugerah Tuhan hari ini, I don't pray about money. saya tidak berdoa minta uang. Tidak. I don't pray about money. Saya tidak berdoa I minta uang. don't pray about material things. Saya tidak berdoa untuk hal-hal material. I don't pray. Because there is one thing that will attract money. Karena ada satu hal yang dapat menarik uang itu untuk datang. An anointing attracts money. Urapan itu menarik uang untuk datang. When you are anointed, Saat Anda diurapi, you will not lack money. Anda tidak akan kekurangan. You will not lack help. Tidak akan sakit.
I'm telling you, when you are anointed. Saat Anda diurapi. So I ask God, give me anointing. Jadi minta Tuhan berikan Give me saya urapan. oil. Give me power. Berikanlah minyak. That's all I need. Urapan. Itulah yang saya butuhkan. God knows what He will give you. Tuhan tahu apa yang akan Dia berikan padamu. Nothing will make you great. Dan hal yang Tuhan berikan itu akan membuat Anda besar. I pray every night, say, God, anoint me. Saya berkat doa tiap malam, Tuhan urapi saya. A pastor came to carry me yesterday to the Catholic Church. Ada seorang pendeta yang bawa saya kemarin ke gereja di Bekasi. He said, as soon as he saw me, he saw the glory of God all over me. Ia berkata, jika pas saya melihat Bapak, saya melihat kemuliaan Tuhan. That's the first time he saw me. Pertama kali dia melihat saya. As I saw you, I see the glory all over you. Dia berkata, saat saya melihat Bapak, ada kemuliaan Tuhan melingkupi. My spirit just welcomed you. Dia berkata, roh saya itu menyambut Anda. I just like sitting with you. Saya sangat senang berduduk dengan Anda. When we close church, the mother, saat saya selesai gereja, ada seorang ibu, about 70 something, followed me to this place. Umur 70 tahun, ikut saya. The mother followed me to here. Ikut saya They dari want Bekasi ke to sini. know where I'm staying. Karena dia ingin tahu di mana saya tinggal. I said, God, Saya berkata, Tuhan, God will honor every one of us. Tuhan akan menghormati setiap masing-masing dari kita. Every one of us. Masing-masing dari kita. Our generation will not be small. Angkatan kita tidak akan kecil. God will be honored. Tuhan akan menghormati kita. Let's do something at the church, because Lakukanlah sesuatu yang bisa menyentuh hati Tuhan. do something. Lakukanlah God sesuatu will remember. yang Tuhan akan ingat Yes. untuk memberkati kita. Do something Lakukanlah sesuatu that God will remember. yang Tuhan bakal ingat. Even if you are in trouble, God will say, oh, no, I will deliver you. Bahkan jika Anda ada dalam masalah, nggak bisa, saya harus lepasin kamu. Last week, ask him. Minggu lalu saya bertanya, When he dropped me and went back, saat saya drop pastor dan saya balik, he collected my own key and gave me his own. saya ambil kunci pastor dan berikan kunci saya pada pastor. So when I opened the first gate, Jadi saat saya buka pintu, to open this one, there was no key. untuk buka pintu ini tidak ada kunci, tidak ada. My phone was in his car. Dan mau HP-nya pastor ketinggalan di mobil saya. There was nothing I had to show me, no ID card, Saya nggak punya KTP, no paper, nothing. nggak ada surat-surat, juga nggak ada apa-apa. So I said, even if I stay here till when Wayan will come in the for lunchtime, Jika saya tunggu di sini sampai Wayan datang what siang if hari, I'm pressed? Where will I go to eat myself? kalau saya kebelet, saya harus ngapain? So I had to follow him. Jadi saya harus jalan. When I got to the security post, Saat saya ke pos satpam, I said, who are you? mereka bertanya, Bapak siapa? I said, my name is Pastor Joseph. Nama saya Pastor Joseph. I said, can we see your ID card? Oh, boleh minta KTP enggak? No ID card. Can we see any of your papers? Boleh lihat surat-suratnya enggak? Nothing. Enggak. They call security. Mereka panggil security. Security circle me. Di saya di With their van. satpam. Drove. About 8 of them Ada 8 orang ya. came around me. I was still seated. Saya duduk, I was watching at them. saya I said, I came from church this morning dia berkata saya habis dari gereja and my brother dropped me. dan saudara saya drop saya di sini, But gave me a wrong key. tapi kasih kunci salah. So I just want to collect the key. Saya cuma mau ambil kunci saya. So they looked at me. Dan mereka berniat saya, Looked at me. ya, Show them my Bible. It's only my Bible. Saya cuma bawa Alkitab doang. And one of them followed me. Dan salah satu dari mereka, So let's follow you to the place. ya udah saya temenin ke tempat. When I got there, Saat saya ke sana, Ryan came out. ada Wayan keluar. Say, go and call me, Spencer. Call me, Spencer. Panggil Spencer. Spencer was in the toilet. Saya lagi di WC. When he now came out, he gave me the key. Lalu saya I kasih showed him kunci this is the key. dan saya I opened the car, brought my phone. So Saya- this is my phone. saya buka pintu. The security man was weak. He left. Lalu And he drove me back to the dan house. saya drop pastor di sini. That is what makes most Nigerians go back to our country. Itulah itu berat. Several many Nigerians, if they Banyak. see you on the street of Indonesia without your paper, they return you back.
banyak orang Nigeria yang dideportasi karena nggak bawa surat-surat. Because they would think you are maybe that is the policy here. If they see you without a paper, Jika they return you back to your country. jika Anda nggak bawa surat-surat, Anda bisa dideportasi. But my own was like smile. I'm telling you, Tapi saya the enemy wanted to play a fast game last week musuh ingin menyerang saya di bulan. because there was nothing to identify me with. Karena soalnya tidak ada Nothing to identify me. tidak ada surat identitas saya. But God did not even let them ask me questions. This, that. Tapi mereka tidak bisa menginterogasi saya. When I came back, I said, God, Saya balik, saya berkata, Tuhan, the devil you are stupid. iblis itu goblok. I've never made that kind of mistake before. My phone, because when we were coming back, sleep was disturbing me. So I carried my phone and put inside the pigeonhole. Saya pas saya pulang itu saya malah taruh HP saya di laci. Jadi So when he left with my phone. jadi saat saya pergi ke rumah, So they said, okay, enggak. give us a Spencer number. I don't have his number in my head. Karena saya bisa aja kasih nomor Spencer, tapi saya nggak hafal nomornya. You know, everything they ask me, nothing. Saat daya sapam, See how Satan used to work. itulah kerjaan But God, Tapi Tuhan God menyelamatkan saya. will deliver you. Tuhan akan menyelamatkan kalian. No matter where you are, God will deliver you. Di manapun Anda berada, Tuhan akan Now, menyelamatkan the woman that was doing my visa, the agent, Jadi agen yang melakukan yang since 2 months, they've been playing me like this. 2 selama months. 2 bulan saya dimain-mainin. The general picked a phone and called. Lalu si jenderal itu telepon soal. Director General of Immigration called her. Jadi dirjen imigrasi telepon. If you don't deliver Pastor Joseph visa, Dia berkata kalau nggak dikirim visa you Pastor will Joseph, lose your job. kamu bakal dipecat. And everybody that is involved will lose their job. Dan semua orang yang terlibat bakal dipecat. They've been calling me, please. Lalu saya, Please. lalu mereka langsung telepon saya. They've been calling me, please. Pak, Please, cepetan. you don't want to, please. But this is 2 months. Sudah 2 bulan. God just raised a voice for me. Tuhan telah membangkitkan seorang. They are the one begging me now. Sekarang mereka yang We don't want trouble. Oh, Pak, saya nggak mau cari. I'm laughing. I say, oh God. Saya berkata, oh Tuhan, That is what God can. itulah yang dapat Tuhan lakukan. Itulah yang dapat Tuhan lakukan. Let's learn from this woman Mari kita belajar dari wanita yang pelacur ini and give God the best. dan berikan Tuhan yang terbaik. Father, we thank you. Bapa, kami bersyukur. Bless your word. Berkatilah pekerjaanmu Tuhan. Bless every one of us tonight. Berkatilah semua orang malam ini. May our life change. Biarlah hidup kita diubah. Our story change. Biarlah cerita kita diubah. Everything around us change. Biarlah semua di sekitar kita berubah. Because we want to give you the best. Karena kita mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan. And when we give you the Saat best, kita memberikan yang terbaik, change our story. Tuhan akan mengubah kisah hidup kita. When we give you our best, Saat kita memberikan yang terbaik, you will wipe our tears. Tuhan akan menghapus air mata kita. You will not let us sit in shame. Tuhan tidak akan membiarkan kita dimalu-malukan. God, I thank you. Tuhan, aku bersyukur. Touch every heart today. Sentuh setiap hati kita. Touch our hearts. Sentuh hati kita, Tuhan. To begin to love you Lalu kita mulai mencintai more than we loved you yesterday. mengasihimu lebih dari kemarin. To begin to love you, God. Kita lebih mengasihimu lagi. Oh, Dengan segenap hati kita. thank you, Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus. In Jesus' name. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.